Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan rahmat serta nikmat yang begitu banyak. Di antaranya pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kekuatan untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berusaha mempelajari ilmu agama Allah, yang mana kita harapkan dengan ilmu yang semakin bertambah akan bertambah pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita mengkaji tentang 10 kaidah dalam mendidik anak. Namun sebelum melanjutkan pembahasan kita, ada baiknya kita membicarakan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amal-amal soleh yang perlu kita laksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Baru setelah itu nanti insyaAllah kita melanjutkan pembahasan tentang 10 kaidah dalam mendidik anak yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan insyaallah ta'ala esok hari kita akan memasuki hari pertama bulan Dzulhijjah, atau nanti malam itu adalah malam pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan 10 hari yang sangat istimewa dalam agama Islam. Dia adalah kesempatan beramal soleh yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan itu merupakan salah satu bukti luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu Allah memberi kesempatan beramal soleh yang sangat banyak, silih berganti berdatangan. Beberapa bulan yang lalu kita selesai melaksanakan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan. Setelah itu tiba bulan Syawal, di mana banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan pula di bulan tersebut. Dan besok akan datang bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah kesempatan berikutnya bagi kita untuk beramal soleh.
maka kita patut bersyukur kepada Allah atas karunia yang sangat besar tersebut. Allah memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan yang sangat banyak untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak bekal kita untuk nanti kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam atau min hadha al-'ashr." Yang artinya tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka makna hadis tersebut adalah segala amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini nilainya lebih besar. Nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang sama yang kita kerjakan di hari-hari lainnya. Maka dalam kelanjutan riwayat hadis tersebut para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Tidak pula bisa dikalahkan dengan pahala jihad fi sabilillah? Maka beliau menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak bisa dikalahkan sekalipun dengan amal berupa jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang dia pergi berjihad membawa jiwa, raga dan hartanya dan dia tidak kembali membawa apa-apa. Maksudnya kecuali seorang yang mati syahid, yang gugur dalam medan jihad, dialah orang yang amal solehnya bisa mengungguli amal soleh dikerjakan orang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis tersebut adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain-lain, yang mana hadis tersebut menjadi dalil utama akan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah adalah untuk bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak amal soleh kita kepada Allah, terutama amal-amal yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib. Sholat fardu 5 waktu misalnya. Di hari-hari lain kita melaksanakan sholat fardu. Maka nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita melaksanakan sholat fardu itu dan kita berusaha untuk melaksanakannya dengan kualitas yang lebih baik. Jika misalnya di hari yang lain kita sholat fardu namun kita sering tertinggal, maka kita usahakan agar besok kita tidak tertinggal, kita sholat berjamaah sebisa mungkin misalnya di saf-saf yang terdepan. Kita biasa sholat fardu tapi tidak khusyuk misalnya, maka kita usahakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk melaksanakannya lebih khusyuk lagi. Dan jika ada di antara kaum muslimin dan muslimah yang tidak melaksanakan sholat di hari-hari lain, maka manfaatkanlah momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk bertaubat kepada Allah dan mulai beribadah kepada Allah dengan menjaga salat fardu 5 waktu. Dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Berbakti kepada orang tua. Kita selalu berbakti kepada orang tua dan berusaha menjadi anak yang seperti itu. Namun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita berusaha agar menjadi anak yang lebih berbakti lagi kepada orang tua kita. Dan seterusnya, amal-amal soleh kita perbanyak dan kita tingkatkan kualitasnya
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Adapun amal-amal soleh lain yang sifatnya bukan ibadah wajib, namun dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita laksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang pertama adalah berpuasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah di 9 hari tentunya, karena tanggal 10-nya adalah hari Idul Adha. Kita haram melaksanakan puasa pada tanggal 10. Namun dari tanggal 1 sampai tanggal 9 disunahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Di mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau kana yasum, beliau itu senantiasa berpuasa Asyura. Pertama melaksanakan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram yang insyaallah akan datang 1 bulan lagi. Kemudian selain itu beliau berpuasa wa tis'an min Dzulhijjah. Beliau berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Naam, wa 3 ayyam min kulli syahr, dan senantiasa berpuasa 3 hari, yaitu puasa ayyamul bid pada setiap bulannya. Hadis tersebut meriwayatkan dan menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita berusaha mulai besok. Nah, besok adalah tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 9, itu adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan puasa sunnah. Dan terlebih lagi nanti puasa di tanggal 9-nya, yang biasa disebut dengan puasa Arafah. Di mana puasa Arafah adalah puasa yang kita laksanakan 1 hari saja, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah, yaitu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Di mana disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keistimewaan puasa Arafah, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah was sanata al-qadimah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Maka mari berusaha untuk melaksanakan puasa sunnah di hari-hari yang istimewa ini. Dan kita ajak keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kita berusaha mengingatkan beliau-beliau, orang-orang yang kita cintai, untuk memperbanyak puasa sunnah di hari-hari yang istimewa ini. Kemudian di antara amal soleh pula yang dianjurkan untuk kita laksanakan pada hari yang istimewa ini adalah memperbanyak zikir. Banyak-banyak membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tahmid, membaca takbir. Berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ala amalu fihinna khairan wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Maka perbanyaklah dalam 10 hari itu membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tahmid alhamdulillah, dan membaca takbir Allahu akbar. Naam. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita basahi lisan kita dan kita sibukkan lisan kita dengan membaca zikir-zikir tersebut. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Atau kita baca takbir, lafal takbir yang kita hafal bersama, itu sudah mencakup seluruh zikir tersebut. Ada takbirnya, ada tahmidnya, dan ada tahlilnya. Lafal takbir yang biasa kita baca Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd.
mencakup takbir, mencakup tahlil, mencakup tahmid. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa di awal-awal bulan Dzulhijjah ini nanti kita diperintahkan, dianjurkan memperbanyak takbir. Yang pertama disebut dengan takbir mutlak, takbir yang tidak terikat waktunya, takbir yang bebas, kita baca kapan saja. Kita bisa memperbanyaknya sebanyak-banyaknya. Disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak ini mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesai hari tasyrik, sampai tanggal 13. Naam. Berarti dari tanggal 1 mulai besok insyaallah, atau mulai nanti malam, kita sudah masuk malam pertama Dzulhijjah. Naam. Maka kita mulai membacanya sampai selesai hari tasyrik, sampai hari tenggelam, sampai matahari tenggelam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Itu namanya takbir mutlak. Kita baca sebanyak-banyaknya takbir tersebut. Disebut dengan takbir mutlak. Adapun yang kedua disebut dengan takbir muqayyad. Takbir yang waktunya tertentu. Yang waktunya sudah ditentukan kapan kita harus membacanya. Yaitu tepatnya kita baca setelah selesai sholat fardu. Selesai sholat fardu kita membaca takbir. Takbir muqayyad ini mulai kita baca sejak hari ke-9, sejak tanggal 9. Ketika kita sedang melaksanakan puasa Arafah, insyaallah ta'ala. Sejak tanggal 9 sampai hari tasyrik, sampai tanggal 13. Nah, semua takbir itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Baik takbir yang mutlak maupun takbir yang muqayyad, maka mari sama-sama kita perbanyak. Naam. Tidak perlu menunggu nanti yang muqayyad saja misalnya. Tidak. Mulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah kita perbanyak takbir. Membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Naam. Dengan itu, semoga kita mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amal soleh yang dianjurkan untuk kita laksanakan pada hari-hari ini pula, yaitu kita dianjurkan untuk berkurban, untuk menyembelih kurban bagi siapa saja yang mampu, memiliki biaya, memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, atau bahkan memiliki hewan sendiri, hewan ternak sendiri boleh, atau dianjurkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Naam, di mana disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mewanti-wanti, man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak menyembelih kurban, maka tidak usah dekat-dekat ke tempat sholat kami, tidak usah dekat-dekat ke Masjid Nabawi. Itu adalah peringatan keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang tidak mau berkurban padahal memiliki kemampuan. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau selalu berkurban, Masya Allah. Beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun dan selalu menyembelih hewan kurban. Siapa itu? Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, beliau bukan orang yang kaya raya. Beliau bukan orang yang hartanya berlimpah. Bukan orang yang sampai tidak bisa disimpan hartanya. Tidak seperti itu. Beliau adalah orang yang sederhana. Naam, bahkan sering atau kita pernah membaca riwayat hadis di mana Rasulullah SAW ketika masuk rumah bertanya kepada istrinya, bertanya kepada Aisyah, ada makan atau tidak? Katanya tidak ada. Akhirnya beliau berpuasa. Atau bertanya kepada Aisyah, ada makanan atau tidak? Ternyata hanya ada kurma dan air putih saja. Itu gambaran bagaimana Rasulullah SAW itu adalah orang yang sederhana, bukan orang kaya raya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, beliau pernah suatu ketika malam-malam keluar dari rumah karena lapar. Akhirnya ditemani oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Itu menggambarkan betapa beliau itu adalah orang yang
bukan termasuk orang yang kaya raya. Namun disebutkan dalam keterangan tadi bahwa selama 10 tahun tinggal di kota Madinah beliau selalu menyembelih kurban. Masya Allah. Maka kita patut mencontoh yang seperti itu. Kita tidak perlu menunggu sampai memiliki rumah yang mewah. Nggih. Memiliki rumah megah, mobil mewah. Tidak harus menunggu seperti itu baru kemudian berkurban. Tidak. Kita berkurban selama kita mampu, na'am, dan selama itu tidak membuat keluarga kita kekurangan atau kelaparan, kita berusaha berkurban semampu kita. Mampunya 1 ekor kambing, ya 1 ekor kambing. Mampunya 1 bagian dari 1 kelompok berkurban sapi, ya maka berkurban dengan cara tersebut. Demikian seterusnya. Dan kita harus yakin bahwa harta yang kita keluarkan dalam berkurban insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik, jauh lebih baik. Kita mungkin berkurban sekarang 1 ekor kambing mungkin 2 juta atau sampai 3 juta rupiah, wallahu a'lam. Jika kita ikhlas menjadikannya sebagai harta yang kita keluarkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah akan diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik lagi. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kurang lebih sebagai pembuka pertemuan kita, yaitu kita sedikit mengulang kembali, mengingat kembali akan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan beberapa amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Baik. Sekarang kita melanjutkan materi kita tentang 10 kaidah dalam mendidik anak. Insya Allah kita baca 1 kaidah saja agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang kajian kita. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas ar-rakizatut tsaminah, kaidah ke-8, yaitu badlun nushi wat taujih, memberi nasihat dan arahan. Kaidah ke-8, orang tua hendaknya senantiasa memberi nasihat dan mengarahkan anak-anaknya. Ini termasuk kaidah yang sangat penting, harus diperhatikan oleh orang tua, bahwa kewajiban menasihati, kewajiban mengarahkan kepada kebaikan itu pertama kali menjadi tanggungan orang tua sebelum menjadi tanggungan gurunya, ustadznya, teman-temannya, atau dengan istilah yang lainnya. Pertama kali kewajiban untuk menasihati dan mengarahkan anak-anak menuju kebaikan itu adalah tanggungan orang tuanya. Maka harusnya orang tua itu mengarahkan anaknya dan menasihati anak-anaknya pertama kali terkait dengan akidah, pertama kali dengan urusan keimanan, dengan keyakinannya dia, dengan agamanya. Sebagaimana kita bahas di kaidah kedua dulu, harus menanamkan akidah pada diri anak-anak kita. Lah, ketika kita memberi nasihat, mengarahkan, memberi masukan kepada anak, itu fokus pertama kali adalah yang terkait dengan akidah dan keimanan. Tanamkan pada diri anak kita tentang akidah yang benar, tentang akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang terkait dengan hal-hal gaib misalnya. Anak-anak sekarang seringkali karena menonton televisi ataupun menonton YouTube di handphone dia atau dengar cerita dari teman, seringkali mereka merasa takut dengan hantu, begitu kan? Banyak, tidak sedikit anak-anak yang takut dengan hantu. Maka kita tanamkan keimanan pada diri anak-anak kita. Pertama, bahwa tidak ada hantu. Yang ada adalah setan. Hantu itu tidak ada, yang ada setan. Ada makhluk diciptakan oleh Allah namanya setan. Setan itu pekerjaannya mengganggu kita, bukan menakut-nakuti dengan cara menampakkan wujud yang seram, yang tidak seperti itu. Tugas utama setan atau pokok target utamanya setan itu adalah menghalangi kita dari amal soleh. Tapi kita tanamkan pada diri anak kita bahwa setan itu lemah.
setan itu tidak kuat. Setan itu tidak bisa mengalahkan kita jika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna kaidasyaiton kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Bisikan syaitan itu sebenarnya lemah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanamkan pada diri anak kita. Ketika mereka takut hantu, ajarkan tidak ada hantu. Naam, yang ada setan. Dan setan itu pengen agar kita jauh dari Allah. Makanya jika ingin mengalahkan setan, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak kita mintai tolong untuk mengerjakan sesuatu dan tidak berani. Misalkan ambilkan barang di belakang, misalnya ya. Ambilkan barang di belakang. Dia takut, dia tidak berani. Maka kita ajarkan seperti tadi, lalu kita sampaikan bismillah, baca bismillah. Insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh bagaimana kita menanamkan keimanan pada diri anak kita. Agar anak kita itu tidak takut kepada selain Allah. Agar anak kita itu tahu, yakin dan percaya bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kuat dan maha mampu melindungi mereka dari berbagai macam keburukan, sekalipun keburukan yang mungkin ditimbulkan oleh setan ataupun jin. Nah, itu fokus utamanya, kita menanamkan tentang akidah yang benar. Nah, kemudian ketika menasihati anak, memberi masukan kepada anak, fokus kedua adalah tentang rukun-rukun Islam. Nasihati, sampaikan, ajarkan tentang rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, na'am. Ajarkan kepada mereka untuk sering-sering mengucapkan kalimat syahadat. Bukan karena kita merasa mereka belum Islam, tidak begitu. Tapi kita mengajarkan kalimat ini kepada mereka, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu juga sebagai zikir begitu ya. Kemudian rukun Islam selanjutnya salat. Nah, kita nasihati anak kita ajari anak kita untuk melaksanakan salat. Kalau anak kita masih kecil, anak kita masih kecil, maka kita arahkan mereka bagaimana agar tahu waktu-waktu salat, setidaknya begitu. Sekalipun mereka belum melaksanakan salat, tapi kita ajari dan kita kenalkan agar mereka tahu tentang waktu-waktu salat. Anak masih 5 tahun, masih 4 tahun misalnya, mereka belum salat dan belum diwajibkan untuk kita ajari salat. Tapi setidaknya kita ajarkan bahwa misalnya ini waktu salat maghrib misalnya. Jangan banyak main di rumah begitu. Ini waktu salat duhur. Jangan banyak main, istirahat di rumah. Jangan mengganggu orang yang salat. Misalnya waktu duhur dia masih main di rumah temannya. Sebisa mungkin misalnya dipanggil. Itu orang tuanya teman tadi, ibunya teman akan salat di rumah. Kamu jangan main di rumah sana, nanti mengganggu umiknya, mengganggu ibunya teman itu ketika sedang melaksanakan sholat. Atau misalnya anak kita ingin diajak jalan-jalan, ingin beli jajan, dan seterusnya, dan itu bertepatan dengan waktu sholat, kita sampaikan kepada anak kita, ini waktu sholat, ini waktu sholat asar, bapak harus sholat, ibu harus sholat, dan seterusnya. Begitu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian jika mereka memang sudah menginjak usia yang harus sholat, usia 10 tahun itu sudah harus sholat, atau lebih dari itu, terutama jika sudah baligh, berarti mereka wajib untuk melaksanakan sholat, kita ajarkan mereka untuk sholat. Jika mereka sudah sholat, maka walhamdulillah. Tapi tetap kita butuh mengoreksi jika sholatnya kurang khusyuk, misalnya kurang tumakninah. Kita ajarkan sholat harus tumakninah, tidak boleh main-main. Kemudian jika ketika sholat dia masih sering terlambat, kita ajarkan agar tidak terlambat. Begitu. Jika ada anak yang sudah wajib sholat tapi tidak sholat, itu harus lebih ditekankan lagi bahwa kita hamba Allah, laki-laki maupun wanita harus mengerjakan sholat. Begitu pula dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Puasa Ramadan misalnya. Maka di bulan Ramadan kita mengajari anak-anak kita untuk berpuasa semampu dia. Tidak apa-apa anak kecil diajari untuk berpuasa misalnya setengah hari dulu. Meskipun itu belum termasuk puasa, tapi kita mengajari agar mereka itu berlatih.
menahan lapar dan dahaga setengah hari. Naam. Setelah itu kita ajari sampai batas-batas waktu yang lainnya. Kita tanamkan pada diri mereka keyakinan bahwa puasa itu ibadah kepada Allah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tugas kita di dunia harus beribadah. Di antara ibadah yang wajib adalah ini puasa. Demikian diajarkan kepada anak kita. Jika ada anak yang harusnya puasa tapi kok tidak puasa, kita ajarkan. Jika anak yang seharusnya puasa, dia sudah baligh, sudah wajib puasa, kok tidak puasa dan kira-kira perlu diberi teguran, dimulai dengan teguran yang lembut. Nanti jika perlu diberi hukuman, maka tidak apa-apa kita beri hukuman. Tidak apa-apa seorang tua itu memberi hukuman kepada anaknya, tentunya dengan hukuman yang tepat, bukan hukuman yang ngawur, bukan hukuman yang menyakiti. Naam. Kemudian baru setelah itu kita ajarkan hal-hal yang lainnya. Jadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di sini bahwa kewajiban menasihati adalah kewajiban orang tua, kewajiban mengarahkan, mendidik adalah kewajiban orang tua, dimulai dari hal-hal yang terkait dengan akidah, iman, keyakinan. Kemudian tentang rukun-rukun Islam, salat, puasa dan yang lain-lain. Naam. Kemudian tentang kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya menutup aurat. Ini sangat penting. Anak-anak harus diajarkan sejak sekarang ini aurat, begitu ya. Kalau laki-laki diajarkan aurat laki-laki mulai pusar sampai lutut misalnya. Maka jangan sampai tersingkap. Begitu. Ini aurat tidak boleh tersingkap, harus dijaga, harus ditutup. Begitu. Kalau perempuan pun diajarkan, meskipun mereka masih usia kecil dan belum wajib menutup aurat, tapi dikasih tahu ini aurat. Naam. Aurat tidak boleh dinampakkan. Sekarang kamu masih kecil, tidak apa-apa pakai baju kecil, baju seadanya. Tapi nanti jika sudah dewasa harus menggunakan baju yang menutup aurat. Naam. Misalnya juga tentang kewajiban untuk berkata jujur. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berkata jujur. Itu adalah kewajiban dalam agama Islam. Naam. Dan seterusnya, perintah-perintah dalam agama ini. Begitu pula sebaliknya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menasihati dan mengarahkan tentunya bukan sebatas memerintahkan pada kebaikan, namun ada juga kadang-kala kita harus melarang. Kita harus mengingatkan. Nah, kita harus mencegah. Maka ketika kita sedang melarang, kita mulai larangan itu dari hal-hal yang sifatnya dosa-dosa besar. Kita ajarkan meskipun masih kecil dan meskipun dia tidak melakukan dosa itu, tapi kita ajarkan dan kita sampaikan. Misalnya mencuri. Mencuri itu dosa besar. Meskipun kita tidak melihat anak kita mencuri barang orang lain, tapi kita sampaikan bahwa kalau kita mengambil barang orang lain, mengambil milik orang lain, maka itu namanya mencuri. Mencuri itu dosa besar, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalnya memakan makanan yang haram. Makan makanan yang haram diajarkan sejak kecil. Misalnya tentang makan daging babi, makan daging anjing, itu adalah hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Karena kita tahu sendiri di zaman sekarang ini di film-film animasi ataupun kartun ataupun yang lain yang biasa ditonton oleh anak-anak kita, seringkali ada hewan-hewan yang itu sebenarnya haram, tapi dikemas sedemikian agar menjadi lucu. Babi misalnya, babi itu haram. Dulu orang jijik dengan babi, tapi sekarang banyak animasi, banyak kartun yang menampakkan babi itu lucu, menggemaskan. Maka kita tanamkan kepada diri anak kita babi itu haram, tidak boleh dimakan. Sekalipun bukan berarti harus menjauhi yang seperti itu, tidak. Maksud saya jangan sampai mereka karena sering menonton tontonan seperti itu akhirnya menganggap babi itu halal. Jangan sampai terjadi. Kewajiban kita menerangkan babi ini haram, tidak boleh dimakan. Begitu pula dengan anjing. Sering kita lihat di film, nampak anjing itu lucu, seru bermain dengan anjing. Begitu anjing itu cerdas, pintar dan seterusnya. Maka perlu kita tanamkan pada diri anak kita bahwa anjing itu haram, tidak boleh dimakan, anjing itu najis. Nah, jangan sampai anak kita nanti akhirnya merengek
minta dibelikan anjing, pengen memelihara anjing seperti yang dia tonton di televisi atau di handphone dia. Karena dia tidak tahu kalau itu terlarang. Karena dia tidak pernah diajari oleh orang tuanya kalau itu terlarang. Kita ajarkan itu terlarang, tidak boleh. Harus diajarkan yang seperti itu. Itu dalam rangka mencegah, melarang dari hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Jadi demikian metode menasihati yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ketika memerintahkan, diawali dengan hal yang berkaitan dengan iman dan keyakinan, kemudian dilanjutkan dengan rukun-rukun Islam, dilanjutkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti menutup aurat, berkata jujur, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Sebaliknya ketika melarang pun demikian. Dilarang dari dosa-dosa besar. Diingatkan, diajarkan. Ini dosa besar, ini tidak boleh. Baru setelah itu diajarkan tentang adab-adab yang baik. Diajarkan tentang tata krama, diajarkan tentang sopan santun, bagaimana cara makan yang baik, begitu nggih. Makan pakai tangan kanan, makan duduk adabnya, minum pun demikian, begitu nggih. Makan tidak boleh tergesa-gesa dan seterusnya. Tentang pakaian pun juga demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak di sini menyampaikan bahwa di antara contoh terbaik dalam mendidik anak, dalam menasihati, dalam mengarahkan anak adalah sebuah contoh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu wasiat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dalam surat Luqman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasiat-wasiat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Dan kata Syekh Abdul Razak, ini adalah salah satu contoh wasiat yang balighah nafi'ah. Wasiat yang begitu luar biasa, banyak manfaatnya. Kita coba sedikit membaca wasiat tersebut, apa kira-kira yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Bagi para jamaah di rumah bisa mungkin membaca surat Luqman ayat 13 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar." Itu wasiat pertama. Dan ini sekaligus menjadi bukti akan kebenaran hal yang kita sampaikan tadi. Bahwa ketika kita menasihati anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita, pertama kali adalah terkait dengan keimanan yang benar. Maka di sini Luqman pertama kali menyampaikan kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Artinya menjadilah hamba yang bertauhid kepada Allah, menjadilah hamba yang taat kepada Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah itu Luqmanul Hakim menyampaikan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan seterusnya ayatnya cukup panjang. Jadi wasiat pertama tentang wasiat iman, tentang wasiat tauhid. Wasiat yang kedua tentang berbakti kepada orang tua. Wasiat yang ketiga, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu biji sawi saja yang berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, maka Allah akan memberi balasan untuknya. Sesungguhnya Allah maha lembut, maha teliti. Maksudnya wasiat ketiga ini tentang muraqabah. Luqman mengajarkan kepada anaknya agar menjadi hamba yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beliau mengatakan bahwa seandainya ada satu perbuatan yang disembunyikan oleh pelakunya, ada satu perbuatan yang disembunyikan oleh pelakunya, meskipun perbuatan itu kecil dan tersembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan terhadap perbuatan tersebut. Ini mengajarkan agar seorang anak memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Maka orang tua perlu mengajarkan pula kepada anak-anaknya seperti ini. Dia disampaikan bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Misalnya anak-anak yang sudah mulai tumbuh dewasa, seringkali akhirnya mulai berani berbohong, begitu ya. Kadang-kadang anak itu karena melihat contoh dari teman-temannya ataupun dari mana dia mendapatkan contohnya, wallahu alam, tiba-tiba anak kita berani berbohong. Maka sebagai orang tua kita ajarkan muraqabah. Kita katakan, "Nak, katakan yang jujur." Misalnya kita bertanya begitu, dia menjawab yang kita rasa itu jawabannya tidak tepat. Itu bukan jawaban yang jujur, bukan jawaban yang benar. Maka kita sampaikan, "Nak, jawab yang jujur." Meskipun bapak dan ibu tidak tahu, maka Allah itu maha tahu. Allah maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Maka katakan yang jujur. Hal itu penting diajarkan kepada anak kita agar anak kita tahu bahwa ada zat yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti dia akan terhindar dari berbagai macam kemaksiatan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu wasiat yang keempat, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Ini juga wasiat yang penting. Tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di awal kaidah ini bahwa mewasiatkan, mengajarkan, mengingatkan tentang rukun Islam, yaitu salat. Wa'mur bil ma'ruf, wasiat yang kelima, perintahkan kepada kebaikan, ajak kebaikan. Kamu punya teman, contohkan kebaikan kepada teman-teman, okay? Ingatkan kebaikan kepada teman-teman. Wanha 'anil munkar, dan larang dari keburukan. Kalau melihat teman misalnya dia mau mencuri, teman mau mengambil milik orang lain, teman mau menyakiti temannya, maka disampaikan itu tidak boleh, larang dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala yang menimpamu. Naam. Wasiat yang ke-8, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan muka dari orang lain. Jangan memalingkan muka, jangan tidak menghargai orang lain dengan cara memalingkan wajah dari orang lain. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan pula kamu menjadi orang yang sombong. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Itu wasiat yang ke-9. Wasiat yang ke-10, waqsid fi masyik, dan sederhanalah dalam berjalan. Artinya jangan berjalan dengan cara jalannya orang sombong, dengan cara jalannya orang yang angkuh. Jalan biasa saja, naam, tidak perlu berjalan dengan angkuh. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Naam, rendahkan suara, jangan teriak-teriak, jangan berkata kasar, jangan mengganggu orang lain dengan suaramu. Itu kurang lebih wallahu alam 11 wasiat yang disampaikan Luqman kepada anaknya, yang mana kita lihat di situ arahan nasihat dari Luqman itu sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Dimulai dari keimanan, kemudian tentang rukun Islam, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, tentang akhlakul karimah, bagaimana bersosial, bagaimana berperilaku dengan orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih demikian yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita di awal tadi mulai dengan mengingatkan diri kita masing-masing tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amal soleh yang kita harus kerjakan di situ. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Kemudian tentang kaidah ke-8 yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu tentang kewajiban menasihati dan mengarahkan anak menuju kebaikan. Semoga Allah memberi kemudahan pula kepada kita sebagai orang tua untuk menasihati dan mengarahkan anak-anak kita menuju jalan kebaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi tentunya dan para jamaah sekalian.
dan atas banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.